mengatakan bahwasanya sekalipun Bawaslu kuat untuk bisa mengawasi, tapi di dalam alam sadar masyarakat itu sudah termindset bahwasanya siapa yang punya dana besar, siapa yang Oke sahabat itu semua, nah di sini memasuki segmen kedua. Nah di sini yang menarik bahwasanya perhelatan pemilu 2019 sudah kita lalui, dan berhubung beliau juga adalah salah satu praktisi politik di Kota Bogor. Nah saya ingin tahu bagaimana tanggapan Bapak terhadap prosesi pemilu yang sudah kita laksanakan. Silakan Pak. Jadi pemilu itu dia lahirkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, saya sangat apresiasi dengan Komisi 2 DPR. Ya, di situ juga ada kita punya orang. Artinya saya sangat bangga ketika ada di Komisi 2 dia yang namanya Dr. Amirul Tamin. Ya, mantan wali kota Bogor. Mantan wali kota Bau-Bau, dan pernah saya komunikasi tentang persoalan itu dengan beliau. Jadi saya melihat itu Undang-Undang Nomor 7 itu ketika dia dipadatkan itu ada 3 undang-undang. Pertama itu undang-undang tentang pemilu itu sendiri, Undang-Undang Nomor 8 dipadatkan di situ di Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Nomor 8 itu dia lahir 2014, ya, sementara Undang-Undang Nomor 7 dia lahir 2017. Ya. Habis itu ada namanya Undang-Undang tentang Presiden, pemilihan Presiden. Ya, itu Undang-Undang Nomor 42 tahun 2010. Begitu pula juga ada namanya Undang-Undang Nomor 15 tentang penyelenggara negara. Nah, yang namanya di situ ada KPU. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Nomor 7 peran Bawaslu itu diperkuat. Yang tadinya dia menjadi pengawas yang ad hoc, sekarang itu dia menjadi satu lembaga negara yang definitif ya, selama 5 tahun. Jadi dari situ saya melihat, nah betul-betul pemilu ini dia mengarah kepada bagaimana negara ini dia bisa berpemilu, dan memang betul-betul negara lain juga itu bisa dapat gambaran yang betul-betul utuh terhadap pemilu yang ada di Indonesia, karena tidak mudah. Pemilu itu serentak. Ya, yang menjadi berpikir saya kok bisanya itu eksekutif dan legislatif disatukan di dalam Undang-Undang Nomor 7. Ya, ketika ada persoalan di situ, ada bencana di situ tentang bagaimana KPPS, bagaimana Panwas, maka itu akan harus direview kembali Undang-Undang Nomor 7 agar betul-betul eksekutif legislatif jangan dia sama, dia harus pisah. Kalau eksekutif itu presiden itu dia harus sama dia dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, itu eksekutif, dia pisah nanti. Kalau misalkan legislatif dia tersendiri, ya, supaya betul-betul dia terarah, dia punya koridor ini. Sekarang ini kan koridornya dia belum terarah dia, karena dipadatkan itu, tapi ternyata banyak kendala di dalam situ. Kedua saya lihat, pertama tadi ya, kedua saya lihat ketika diaplikasikan ke dalam sini, mindset orang itu sudah lama mengatakan bahwasanya sekalipun Bawaslu kuat untuk bisa mengawasi, tapi di dalam alam sadar masyarakat itu sudah termindset bahwasanya siapa yang punya dana besar, siapa yang bisa memberi insentivitas sementara itu dia akan pilih. Gitu. Ini yang sebenarnya saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Karena dia akan keluar itu, bukan dia keluar itu dalam kapasitas yang baik, tapi dia keluar itu yang buruk. Makanya saya jabarkan secara sistemnya itu input, setelah diproses keluar output. Sekarang kalau inputnya dia masuk, katakanlah dia dalam situ dia tidak mengetahui apa-apa, tapi dia berdekatan dengan kekuasaan. Jadi proses di dalam kan bagus, karena dia memiliki semuanya kekuasaan. Ketika dia keluar, itu nilainya akan buruk.
Ini yang saya lihat bahwasanya apa yang disebut juga dalam buku ini itu namanya garbage in, garbage out. Artinya kalau sampah yang masuk pasti keluarnya juga sampah. Oke, jadi itu tadi tanggapan beliau terhadap pemilu yang sudah kita lalui. Tetap di sini di segmen 2 dan jangan lupa seperti biasa like, comment, dan subscribe di bawah sebelum kita lanjutkan di segmen terakhir. Oke, melihat realita pemilu hari ini yang sudah kita lalui itu kadang-kadang itu berbeda dengan undang-undang. Nah, dua aspek yang sangat rumit kalau menurut saya. Artinya ketika realitanya seperti ini, kemudian undang-undang seperti ini tidak sesuai. Ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut? Ya, itu sebenarnya menyangkut moralitas, moralitas etika berpemilu. Jadi saya lihat begini juga, kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang memang sejarahnya terlalu panjang. Yang menjadi efek besar itu masyarakat sudah menyimpan satu file dalam pikirannya, di dalam alam sadarnya itu bahwasanya ketika saya harus memilih, dia sudah tahu bahwasanya ketika ini jadi dia tidak akan lihat saya. Itu yang menjadi problem. Sehingga insentif sementara itu yang mereka inginkan, bukan sebenarnya kualitas. Yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah kualitas. Kualitas di sini penyelenggara. Penyelenggara itu kan kalau kita urai, di situ ada KPU, di situ ada Bawaslu, di situ ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ada 3 di dalam situ. Nah, sekarang ini bagaimana caranya peran Bawaslu itu yang memang betul-betul di backup dengan masyarakat, dengan publik, agar ya supaya diselaras. Inilah moralitas, inilah yang membuat pemilu kita itu kadang-kala kalau menurut saya ya, menjengkelkan. Karena kenapa? Karena publik itu dia tidak tahu, dia tidak bisa melihat dia punya diri. 5 tahun itu kontribusi kita kepada daerah yang kita usulkan masyarakatnya ke sana, atau kita usulkan calon jadinya menjadi anggota DPR, itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Ya. Oke, terima kasih atas statementnya. Kita lanjut.